Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI YLSD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali kita menikmati kebenaran firman-Nya hari ini. Terlebih dahulu kita akan ucapkan salam revival, menjadi kekuatan semangat bagi setiap kehidupan kita. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Orang Saleh. Kita buka terlebih dahulu Alkitab kita di dalam Amsal 13 ayat 9. Sekali lagi Amsal 13 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya akan bacakan ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat tersebut dituliskan sebagai berikut. Orang saleh bagaikan cahaya cemerlang, orang jahat bagaikan lampu padam. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Allah menciptakan alam semesta, pada hari pertama Allah menjadikan terang. Bahkan sampai malam hari pun Allah memberikan alat-alat penerang bagi seluruh alam semesta. Misalnya bulan dan bintang. Maka dari itu kehidupan manusia di muka bumi ini sangat bergantung kepada terang atau cahaya. Di tengah kegelapan, setiap manusia akan terhambat aktivitasnya, akan terhambat pekerjaannya, apapun yang dia lakukan. Dan hanya dengan teranglah kita bisa bekerja dan beraktivitas dengan lancar, dengan leluasa. Dari fakta tadi kita mengetahui betapa pentingnya peran dari terang ini. Dan sangat bergunanya, sangat bermanfaatnya terang itu bagi setiap kehidupan manusia. Nah, tetapi ternyata di muka bumi sumber terang itu tidak hanya terdapat pada matahari, kemudian bulan, bintang, lampu, api, senter dan lain sebagainya. Ada satu terang yang tidak hanya akan bermanfaat namun dapat memberkati, namun dapat menguatkan dan disenangi oleh banyak orang. Dan terang itu adalah kehidupan orang saleh. Bahkan sesuai dengan ayat tadi di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa orang saleh itu terangnya bagaikan cahaya cemerlang, bagaikan sinar yang sangat terang, ya, sangat berkilauan. Dan kita akan melihat sesuai dengan tugas kita, sesuai dengan kewajiban kita sebagai umat Tuhan, kita harus menjadi terang dunia. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan Matius 5 ayat 14 dan ayat 16. Firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, jadi untuk menjadi terang dunia, ya sesuai dengan tugas kita sebagai umat Tuhan, kita harus terlebih dahulu berusaha hidup dalam kesalehan. Menjadi orang-orang yang saleh di hadapan Tuhan. Nah, seperti apakah hidup orang saleh itu? Dari satu ayat yang kita akan lihat yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 10 ayat yang kedua kita akan bacakan terlebih dahulu ayat ini bersama-sama. Kisah Para Rasul 10 ayat 2, demikian firman Tuhan. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Di sini akan belajar bersama-sama bagaimana orang saleh itu. Nah, orang saleh ini adalah orang yang takut akan Allah. Dalam Amsal 8 ayat 13 di sana dikatakan mencatat bahwa takut akan Allah ialah membenci kejahatan, benci kepada kesombongan, benci kepada kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Di sini kita melihat bagaimana kehidupan yang takut akan Allah tidak hanya setia beribadah, setia memuji Tuhan, tapi dari kehidupan kita sehari-hari, tingkah laku kita, sikap dan sifat kita, itu pun harus sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dengan takut akan Allah, kita dapat bertindak dengan hati-hati dan sikap kita akan menjadi sikap yang positif dalam meresponi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita.
Ya, contohnya dalam pekerjaan atau usaha ada pengaruh dari rekan-rekan kita untuk melakukan kecurangan. Lalu kita memutuskan untuk menolak dan melawan segala bentuk kecurangan itu. Kita tetap bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Dan bila ada kecurangan kita kemudian segera melaporkannya atau menasehati juga teman kita yang berbuat curang supaya dia tidak lagi berbuat curang. Kemudian contoh lain dalam rumah tangga, ya, antara pasangan suami istri. Bila ada terjadi perbedaan pendapat atau sesuatu terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan langsung emosi, jangan langsung saling menyalahkan yang akan memicu perdebatan, pertengkaran, bahkan adu fisik. Dan masih banyak contoh-contoh lain. Nah, ini bagaimana kita belajar takut akan Allah dengan kita membenci kejahatan, benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Dan kemudian yang kedua, kita belajar bersama-sama bagaimana orang yang saleh itu adalah orang yang suka dan rela memberi. Ibrani 13 ayat 16 berkata, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Memberi tentunya tidak hanya dengan sedekah atau dengan barang, ya, makanan, uang, dan lain sebagainya. Tetapi memberi juga dapat berupa bantuan sesuai dengan Ibrani 13 ayat 16 tadi. Bantuan misalkan memberi tumpangan kepada sesama jemaat Tuhan. Ketika kita akan pergi beribadah, kemudian kita bertemu dengan sama jemaat Tuhan, kita ajak, mari kita akan pergi bersama-sama. Itu adalah salah satu bentuk contoh bantuan yang dapat kita lakukan sehari-hari. Nah, kemudian dukungan doa, kata-kata motivasi, penghiburan, nasihat, bahkan ajakan untuk setia bersekutu, setia melayani Tuhan. Itu pun juga adalah bentuk pemberian. Dan mari kita mau belajar untuk suka dan rela memberi. Karena itu adalah ciri-ciri dari seorang yang saleh. Kemudian orang yang saleh itu adalah orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Doa menjadi kebutuhan dan sangat penting, serta menjadi penyadar bagi kehidupan manusia akan pentingnya komunikasi dengan Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus. Berdoa tidak hanya sarana untuk curhat atau memohon sesuatu kepada Tuhan, tetapi doa itu dapat kita ibaratkan seperti a charge handphone, ya, untuk mengisi daya, untuk mengisi kembali kekuatan dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita dapat menemukan ketenangan, damai sejahtera, sukacita, semangat yang baru, kekuatan yang baru di dalam doa. Bahkan kita bisa mengerti isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan jika kita suka berdoa, sering berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari 3 hal ini jika kita terapkan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang bercahaya. Kita akan dapat menjadi pribadi-pribadi yang cemerlang, yang sinarnya itu dapat menerangi banyak orang. Karena apa yang kita terapkan dalam kehidupan kita itu adalah hal-hal yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana kehidupan kita akan dapat memberkati banyak orang di sekitar kita. Oleh sebab itu dari renungan ini kita belajar bersama. Tugas kita adalah menjadi terang dunia. Dan kita harus berusaha untuk menjadi terang dunia itu dengan kita harus hidup di dalam kesalehan. Dan orang yang saleh itu adalah orang yang takut akan Allah, orang yang suka dan rela memberi, kemudian orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan, percaya ada Roh Kudus yang siap memberkati, menolong setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui renungan firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Terlebih dahulu kita akan kembali menghafalkan ayat hafalan kita pada hari ini sebelum kita akan mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Amsal 13 ayatnya yang ke-9. Sekali lagi Amsal 13 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan untuk pokok doa tertentu ataupun ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama akhiri renungan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang dapat kami nikmati hari ini. Mengajarkan kami untuk menjalankan tugas kami sebagai terang dunia dengan kami mau hidup di dalam kesalehan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, suka dan rela memberi. Kemudian kami menjadi pribadi yang senantiasa berdoa hanya kepadamu Bapa. Roh Kudus tolong kami untuk dapat mengerti, memahami serta melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang supaya kehidupan kami semakin hari, kami semakin cinta akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun keluarga GPD LSAD Magelang dan kemudian Engkau mengangkat dalam kemuliaan-Mu. Engkaulah gunung batu dan Engkau tetap Allah selama-lamanya. Kiranya kami selalu suka dekat Allah. Kiranya kami menaruh tempat perlindungan padamu Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan-Mu. Kami aminkan dan terima kebenaran firman-Mu ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.